Halo teman dua, balik lagi di channel 2ND dan Tara Sinta. Kali ini di Manga Talk kita bakal bereaksi dan memberi kesan pertama atas manga Fire Force. Ya, ini karyanya Atsushi Okubo. Nah, ini kebetulan versi terbit ulang ya teman dua. Jadi kalau nggak salah ini terbitnya di Indonesia tuh sebenarnya udah 2018, tapi volume satunya ini udah langka dan akhirnya Alex Media Komputindo memberi terbit ulang ya, karena permintaannya dari teman-teman semua, karena volume satunya ini udah langka dan harganya udah nggak masuk akal gitu. Makasih banyak ya Alex sudah terbit ulang, tapi Reni memang belum pernah baca sama sekali tentang Fire Force, makanya Reni penasaran kenapa sampai dia bisa dicari-cari dan terbit ulang. Nah, tapi sebelum Reni memberi kesan pertama, mari kita Wikipedia time untuk Fire Force karyanya Atsushi Okubo. Ya, Fire Force karyanya Atsushi Okubo ini teman dua awalnya diserialisasi di majalah Weekly Shonen Magazine punyanya Kodansha. Diawali dari tahun 2015, jadi tepatnya dari September 2015 sampai Februari 2022. Jadi baru aja tamat di tahun ini ya teman dua. Dan akhirnya semuanya dibukukan, dikumpulkan menjadi 34 volume. Jadi bakal ada 34 volume seperti ini ya teman dua. Dan di Indonesia kayaknya masih separuh jalannya ya. Semoga lancar ya terbitnya teman dua. Tapi selain bentuk manga, ternyata Fire Force ini juga diadaptasi menjadi anime ya. Kemudian sempat juga jadi ada stage play, jadi kayak ada dramanya gitu. Terus yang terakhir kayaknya bakal ada gamenya. Wah, lumayan ya, seru banget nih kayaknya Fire Force sampai ada beberapa adaptasi. Nah, sekarang kita bakal bereaksi terhadap fisik dari Fire Force ya. Ini kurang lebih covernya seperti ini teman dua. Terus spine-nya, terus ini bagian belakangnya. Nah, sekarang saatnya kita unboxing, kita buka kemasannya ya. Oh, agak susah nih kayaknya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim ya. Oh, ternyata ini covernya Dove ya teman dua. Jadi ini covernya Dove. Randy kira ini tadi glossy, ternyata Dove. Nah, di bagian atasnya ada buku komik Alex Media Komputindo volume 1 Fire Force. Terus ini ada Atsushi Okubo-nya ya. Terus di bagian spine-nya ini ada Fire Force volume 1 Atsushi Okubo, ini logo Alex Media-nya. Terus di bagian belakang ini ada Boys Comic ya. Terus 15 plus untuk 15 tahun ke atas, remaja, harganya 28.000 ya teman dua. Dan ini ada sinopsis dan logo Alex Media, sosial medianya Alex Media. Nah, sekarang Reni bakal bacain dulu sinopsis yang tertera di sini ya teman dua. Semua orang ketakutan, tiba-tiba saja orang mudah terbakar dan menjadi manusia api, sehingga hal ini disebut sebagai fenomena manusia terbakar. Misi utama pemadam kebakaran khusus adalah mengistirahatkan jiwa para manusia api dengan tenang. Seorang pemuda yang memiliki julukan iblis bernama Shinra bertujuan menjadi hero bersama teman-temannya di unit pemadam kebakaran. Cerita fantasi yang membara dimulai. Nah, jadi ini kayaknya ada adventure-nya gitu ya teman dua, dan agak sedikit mistik-mistik mungkin ya, bakal kita tahu setelah Randy baca ya. Kita buka dulu bagian dalamnya. Oh, ternyata ini kertasnya newsprint ya teman dua. Ini kalau di keterangannya ini ya Randy bacain di keterangan penerbitannya. Jadi di dalam terus ada undang-undang, keterangan penerbitannya. NN no Sobatai 1 Atsushi Okubo 2016 ya, terbit di Jepang sana. Dan Fire Force Indonesia ini terbit pertama kali 2018, bener ya yang Randy bilang tadi. Terus ini ada cover dalamnya. Terus kontennya, table of kontennya ini ada 0, 1 sampai 5 chapter ya. Jadi ada 6 chapter teman dua. Ya, terus nggak ada halaman berwarna. Terus sampai belakang ini ada tulisan bersambung ke volume 2 Fire Soldier Tokyo. Dan di belakang ini ada pojok kolom komik tertutup gitu ya, kayaknya dari mangakanya. Terus iklan. Ya, gitu ya teman dua. Nah, sekarang Randy bakal baca dulu, terus Randy bakal kasih kesan pertamanya setelah Randy baca, dan cerita lengkapnya kayak apa bakal kita bahas ya lebih lanjut. Nah, sekarang ini jam berapa ya? Ini sekarang 14.42 ya teman dua. Mari kita mulai baca dulu. Sekarang saatnya menuju ke time lapse. Ya, Randy udah selesai baca volume 1 ini ya. Sekarang 15.05. Jadi tadi 42 itu 18 tambah 5 sekitar 23 menit ya, 25 menit ya. 20 menitan lah ya Randy baca Fire Force ini. Dan ternyata memang
bagus ya teman dua. Menurut Randy artnya keren, menurut Randy ini artnya keren, bahkan background api-apinya itu juga keren banget ya, detail kebakarannya gitu kan. Ini kan temanya tentang Fire Force, tentang api ya, jadi penggambaran apinya bagus, terus apa backgroundnya juga detail gitu. Randy ternyata cocok sama artnya. Wah, dan seru, ada cliffhanger-nya juga di bagian terakhirnya. Wah, ternyata Randy penasaran pengen baca volume 2-nya ya. Ya, sekarang kita bahas dulu tentang ceritanya ya teman dua. Jadi ini ceritanya tentang tokoh utama kita yang namanya Shinra. Ini dia orang manusia yang punya kekuatan bisa mengeluarkan api dari kakinya gitu. Dan dia ini memang ada pengalaman masa lalu di mana ada trauma di masa kecilnya gitu, sehingga dia memutuskan untuk jadi pemadam kebakaran yang khusus yang disebut Fire Force itu ya. Jadi dia berusaha menolong orang-orang yang akhirnya menjadi korban manusia api, manusia yang terbakar gitu. Itu ada fenomena di dunianya Fire Force ini. Jadi tiba-tiba muncul banyak manusia api, manusia yang terbakar. Dan ternyata manusia api ini di sini nih di volume 1 masih belum dijelaskan secara detail karena apa. Masih belum terungkap secara jelas gitu ya teman dua. Tapi di volume 1 ini Shinra ini akhirnya bergabung dengan pasukan Fire Force itu, pemadam kebakaran ke-8. Jadi Fire Force pasukan ke-8 tempat Shinra bergabung ini, dia bertemu dengan banyak teman-teman baru, kayak komandannya yang manusia biasa, terus ada seorang suster yang mendoakan manusia api yang terbakar, terus ada juga teman-teman yang bisa mengendalikan api seperti Shinra ya, ada yang cowok ada yang cewek, itu dua-duanya bisa mengendalikan api. Tapi ini Shinra ini termasuk pemula yang masih berusaha mengendalikan kekuatannya dan berusaha mencoba kayak ada kayak naik level-levelnya gitu ya teman dua. Jadi kayak ada ujiannya, ada tesnya gitu ya di Fire Force ini. Yang bikin menarik adalah setelah world building, pembangunan dunia di manga ini, itu berikutnya adalah misteri yang ada di masa lalu Shinra. Jadi siapa Shinra ini, terus ada misteri siapa pelakunya gitu-gitu, dan ada misteri siapa penjahat, terus siapa manusia api. Ini kita masih bertanya-tanya kenapa muncul fenomena ini, terus kenapa ada orang yang kayaknya jahat gitu, ada bad guys-nya, ada villain-nya gitu di Fire Force ini. Ya, dan di volume 1 ini kita bakal bertemu dengan 3 manusia api, jadi kurang lebih kayak 3 kasus gitu ya teman dua. Jadi pertama ini saat Shinra masih belum bergabung dengan Fire Force, masih perkenalan gitu ya. Di hari dia pertama bergabung dengan Fire Force, dia udah ketemu kasus itu. Dan di kasus kedua dia sudah bergabung dengan Fire Force. Dan di kasus ketiga muncul satu lagi anggota baru Fire Force yang ternyata memang rivalnya si Shinra ya teman dua, jadi bisa mengendalikan api juga. Itu bikin menarik ya karena ada rivalry-nya gitu. Terus dan ada cliffhanger-nya, itu kita bakal kayak masuk diperkenalkan villain-nya gitu. Si villain-nya ini ternyata tahu rahasia yang terjadi di masa lalu Shinra gitu. Nah itu jadi wah kayak bikin penasaran gitu ya. World buildingnya bagus, ceritanya bagus, sangat recommended ya ini ya teman dua Fire Force ini. Nah sekarang kita bakal bahas, tadi itu ceritanya, sekarang kita bakal bahas keunggulannya. Jadi keunggulan Fire Force ini pertama, ternyata Randy suka ya artnya, ini cocok, bagus, api-apinya juga keren gitu ya teman dua. Terus poin kedua keunggulannya adalah world building yang bagus. Jadi di Fire Force ini ada pasukan api tentu saja ya. Terus kedua, world buildingnya tentang manusia api, fenomena munculnya manusia api ini juga idenya yang menurut Randy out of the box gitu ya teman dua. Manusia yang terbakar gitu, ternyata ada orang yang punya ide seperti itu tuh keren ya teman dua. Terus keunggulan berikutnya adalah misteri. Misterinya ada pertanyaan di mana masa lalu Shinra, apa yang terjadi sebenarnya, terus siapa villainnya, terus banyak pertanyaan-pertanyaan yang muncul kayak ini nih sebenarnya manusia api ini apa, terus villainnya ini siapa gitu, apa yang terjadi, ini kayak masih belum bisa tertebak terduga gitu ya. Mungkin pelan-pelan bakal muncul hint-hintnya ya, petunjuknya gitu ya teman dua. Nah mungkin itu ya kelebihannya teman dua. Sekarang kita bahas tentang kekurangannya. Kalau kekurangannya sendiri sedikit banget ya kayaknya. Beberapa sih kalau Randy lebih ke arah artnya, yang beberapa panelnya tuh kayak
kosong-kosong ya, jadi black and white aja ya, kayak backgroundnya kosong gitu, nggak banyak background ya. Itu mungkin kekurangannya, cuman yang lainnya sih backgroundnya sih detail-detail ya, cuman ada beberapa part memang kayak ngeblok putih aja, ngeblok hitam, jadi kayak bener-bener ya apa memang tujuannya memang dibikin kayak gitu ya, cuman kesannya jadi kosong aja. Kalau sementara sih itu sih kekurangannya, dan belum ada Randy nemu yang lain karena termasuk asik dan keren ya manga ini menurut Randy. Ya kalau ditanya sekarang berapa sih skornya untuk Fire Force ini, bisa dibilang ini 4-4,5 ya teman-teman, karena Randy kayak pingin ada perasa penasaran, segera pingin baca lanjutannya gitu. Kalau misalnya ada pun pasti Randy langsung baca gitu lanjutannya ya teman-teman. Tapi nah ini yang Randy penasaran, ini volume selanjutnya ini langka juga apa enggak ya, semoga bisa ketemu di marketplace ya. Ya, itu kurang lebih pembahasan dan kesan pertama Randy atas manga Fire Force karya Atsushi Okubo ini ya teman-teman. Makasih udah nonton video ini sampai akhir. Seperti biasa, kalau kalian suka sama video ini, silahkan klik tombol like-nya, nyalain loncengnya supaya nggak ketinggalan video selanjutnya. Klik tombol subscribe-nya, itu yang paling penting, dan boleh share ke teman-teman kalian supaya teman kalian juga tahu kalau ada channel yang bahas manga seperti channel 2ND dan Tarasinta ini. Oke, sekian video kesan pertama Fire Force karya Atsushi Okubo. See you on my next video. Bye-bye.